Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang bersama-sama kita muliakan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, Wakil Rois Am sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan yang telah hadir bersama-sama di tengah kita Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029 Bapak Haji Prabowo Subianto, dan juga telah hadir Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029 Bapak Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih kami haturkan. Dan yang kami hormati Sekretaris Jenderal PBNU Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, Bendahara Umum PBNU Haji Gutvan Arif, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan didampingi oleh Pangdam Jaya, Bapak Kapolri yang didampingi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, para duta besar negara sahabat yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini, segenap pengurus PBNU, lembaga dan badan otonom, serta para ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang juga telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para ibu nyai, para kiai, para habaib, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dalam keadaan sehat walafiat tentunya pada kesempatan ini tiada kata dan rasa yang pantas kita haturkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita diperkenankan hadir bersama dalam acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pelanjut risalahnya. Semoga kita semua yang hadir senantiasa diakui menjadi umat beliau serta mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada sore hari ini merupakan momentum yang luar biasa untuk meneguhkan tali silaturahim serta komitmen bersama untuk mewujudkan keteduhan, kesejukan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mengawali acara pada sore hari ini, marilah sejenak kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Sayyid Zulfikar As-Saibani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita perdengarkan bersama mampu menyejukkan jiwa, hati, dan pikiran kita sebagai sebuah bangsa. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar halal bihalal sebagai ajang silaturahmi dan saling memaafkan sesama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para tamu yang diundang antara lain Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara sahabat, dan juga rekan-rekan media di gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Untuk itu, mengingat pentingnya halal bihalal, selanjutnya kita akan saksikan bersama histori halal bihalal dari video berikut ini. Usai melaksanakan puasa Ramadan, umat Islam Indonesia memiliki tradisi yang unik yang tak ada di negara-negara lain, yaitu halal bihalal. Meskipun istilah tersebut menggunakan bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak akan mengerti maksudnya. Sebab istilah halal bihalal tak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Quran, hadis maupun dalam pergaulan orang Arab. Halal bihalal murni kreativitas bangsa Indonesia. Secara umum, halal bihalal mengacu pada kegiatan silaturahmi, ajang bermaaf-maafan antar kerabat, sahabat, kolega yang biasanya ditutup dengan perjawatan tangan dan jamuan makanan. Istilah halal bihalal terdapat pada manuskrip abad ke-18, yakni pada Babat Cirebon yang ditulis dengan huruf Arab Pegon. Istilah halal bihalal juga muncul di surat kabar zaman Hindia Belanda, misalnya pada koran Pemandangan terbitan 29 Oktober 1941 Masehi saat memberitakan halal bihalal pengurus NU Purwakarta di Subang. Halal bihalal dipopulerkan kembali oleh tokoh NU, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada masa awal kemerdekaan saat bangsa Indonesia mengalami ancaman disintegrasi, pada tahun 1948 misalnya, para tokoh saling bertengkar dan tak mau duduk bersama dalam satu forum. Sementara pemberontakan terjadi di mana-mana. Bung Karno merasa sangat gelisah atas situasi yang memanas tersebut. Akhirnya, ia mengundang para ulama ke Istana Negara untuk meminta pendapat atas situasi yang sedang tidak sehat itu. Dan salah seorang yang hadir adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mengambil momentum Idul Fitri yang menganjurkan umat Islam untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan, Kiai Wahab mengusulkan untuk menjalin silaturahmi antar elemen bangsa pada pertemuan dengan istilah halal bihalal, supaya mereka saling menghalalkan dan memaafkan. Bung Karno setuju dengan saran Kiai Wahab tersebut.
Kemudian selepas Idul Fitri tahun itu, tokoh politik dan pemimpin bangsa Indonesia memenuhi undangan halal bihalal di Istana Negara. Walhasil, halal bihalal itu menjadi babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia. Selepas pemilu tahun 2024 dan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, para pemimpin dan elit politik Indonesia semestinya mengambil spirit pada tradisi halal bihalal dan teladan para pendahulu yang berlapang dada untuk saling menghalalkan dan memaafkan, lalu bersatu untuk memenangkan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Baik, luar biasa tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, halal bihalal merupakan tradisi baik yang memiliki nilai histori yang luar biasa. Peranannya dalam budaya dan agama menegaskan betapa pentingnya halal bihalal dalam memelihara relasi sosial yang harmonis. Untuk itu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Yahya Khalil Istaghfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029, Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, ada Pak Bahlil Lahadalia, ada Pak Suharso Bonoarfa, ada Pak Budiari, ada Pak Yakut Holkomas, Bapak Kepala Kepolisian RI dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pak LS Prabowo dan Pak A Subianto. Saya kira ini pasangan yang termasuk di antara tanda-tanda zaman ini. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Excellencies, welcome, thank you for attending our gathering today. Duta Besar Saudi Arabia, Duta Besar Palestina, Duta Besar Kerajaan Maroko, India, Uni Eropa, Duta Besar Mesir, Jordan, Duta Besar Inggris, Malaysia dan lain-lain, Singapura, Duta Besar Brazil, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Para kiai, para pengurus, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanfidiyah, Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar, yang juga sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khatib Am Kiai Ahmad Asrori, Said Asrori, Saudara Sekjen Gron Syekh Saifullah Yusuf, Saudara Umum, Saudara Gutan Arif, para pimpinan badan-badan otonom yang hadir, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat NU, Saudara Adin Jawaruddin, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Sahabat Margaret
Ketua Umum Fatayat NU. Ini Ibnu dan Ibu PNU juga hadir ya. Alhamdulillah hadir semua. Para PMI juga hadir. Alhamdulillah sudah merasa NU lagi ya. Alhamdulillah. Teman-teman para pimpinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir juga bersama kita, alhamdulillah. Ini adalah halal bihalal keluarga. Saya kira ini harus saya sampaikan sejak awal bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah halal bihalal keluarga. Dan yang hadir di sini semuanya adalah anggota-anggota keluarga. Itu sebabnya kami memilih untuk menyelenggarakan acara halal bihalal ini di rumah sendiri, walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin akan ada yang yang ngerasani ya, yang apa namanya memprotes, kenapa kok PBNU bikin halal bihalal kok tidak di tempat yang lebih bonafit misalnya. Ya karena ini adalah halal bihalal keluarga yang kita selenggarakan di rumah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Jadi kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga Nahdlatul Ulama. Dan oleh karena itu, mengiringi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan, bimbingan, kekuatan dan pertolongan untuk kejayaan, kemajuan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya sejak Nahdlatul Ulama mengundurkan diri dari panggung politik praktis, kita tahu dulu NU pernah menjadi partai, tapi kemudian mengundurkan diri dari politik praktis dan kembali menjadi jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. NU itu sudah tidak pernah lagi berkampanye ngajak-ngajak orang masuk NU. Kalau waktu jadi partai jelas kampanye, namanya juga partai politik. Tapi setelah mundur dari politik praktis tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah. Yang dilakukan tidak lebih dari sekedar dakwah diniyah, ajakan keagamaan, pendidikan keagamaan, dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi hajat masyarakat banyak yang kemudian oleh Nahdlatul Ulama diupayakan untuk membantu menyediakan fasilitasnya, ini sekedar sebagai pemenuhan dari rasa terpanggil Nahdlatul Ulama atas apa yang menjadi hajat masyarakat banyak.
Tapi sekali lagi, tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah lagi. Tetapi entah kenapa masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan Nahdlatul Ulama, bahkan kemudian merasa dirinya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama ini, dari waktu ke waktu terus berkembang membesar luar biasa. Pada waktu NU menjadi partai politik, perolehan suaranya cuma 18%, jauh dari perolehan suaranya Pak Prabowo ini yang 57,9%. Waktu itu NU cuma 18%. Tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga semuanya menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa masyarakat Indonesia yang merasa, yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama ini sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia. Yang paling pesimis itu dari Burhanuddin Muhtadi itu apa? Indikator ya, yang hasilnya cuma 51%. Yang paling optimis itu Litbang Kompas, 61%. Yang moderat itu dari ini LSI-nya Denny JA yang hasilnya 56,9% dari penduduk, besar sekali. Dan kenyataan ini kami setelah sadari sejak beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya pengurus besar Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat. Ini adalah landasan pemikiran kenapa sejak awal kami nyatakan bahwa Nahdlatul Ulama bersama Presiden Joko Widodo sampai akhir, karena Nahdlatul Ulama ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agenda-agenda pemerintah yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kemaslahatan rakyat sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Urusan pendidikan itu kan tanggung jawabnya pemerintah sebetulnya, bukan tanggung jawabnya NU. Yang wajib bikin sekolahan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah, tanggung jawab pemerintah, NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Apakah ini soal politik? Iya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Karena tanggung jawab imam adalah mengupayakan apa yang mungkin, apa yang bisa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah seluruh jajaran Nahdlatul Ulama
mulai dari PBNU sampai ke kepengurusan desa di ranting-ranting, semuanya siap bekerja untuk itu. Dan kami telah mengembangkan model untuk pelaksanaan itu yang kemudian kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Kami bentuk satgas tersendiri. Nah, ketuanya kebetulan Menteri Agama Yaqutul Qomas. Ini bukan soal nepotisme, tapi ini soal practicality, supaya praktis saja gitu. Dan bahkan sudah selama ini kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dekat sekali koordinasinya dengan Pak Listio Sigit Prabowo, ya. Dan juga semua banom-banom juga terlibat di dalam satgas tersebut, ya. Ini ada gerakan pemuda Ansor dan Fatayat ini yang muda-muda ini, ya. Adin Jawaruddin ketua umumnya sekarang. Jadi ini Yakut sudah lengser duluan Pak Prabowo yang diganti dia. Ketua umumnya sekarang Adin Jawaruddin, ya. Nah, kebetulan wakil ketua umumnya sekretaris pribadi saya sendiri ini Ahmad Gufron Sirot ini. Ketua umum Fatayat sahabat Margaret. Saya kira nah alhamdulillah wakil presidennya sekarang ini sepantaran dengan mereka-mereka ini, sehingga saya kira ke depan akan lebih mudah untuk membangun kerjasama karena alam pikiran yang kurang lebih sama. Bagus sekalian yang saya hormati, tidak lain kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ya. Semoga ini bukan Ramadan dan Idul Fitri yang terakhir bagi kita, ya. Ya. Semoga sudah ini Presiden Republik Indonesia yang akan datang, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden, akan terus ketemu dengan Idul Fitri sampai tahun 2034 insya Allah. Jangan cuma sekarang saja Idul Fitrinya itu, nanti kita teruskan sampai 2034 insya Allah. Kami mohon maaf lahir batin atas nama PBNU dan pribadi atas segala kesalahan kekurangan, ya. Dan sebetulnya kami yakin bahwa sesalah-salahnya kami ini sudah dimaafkan semua oleh Bapak ini, ya. Ibu sekalian ini, dan insya Allah ke depan kita akan membangun hubungan kerjasama lahir batin yang lebih erat di bawah naungan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala tamam. Alhamdulillah ala al-balagh. Alhamdulillah ala siyam wal qiyam. Alhamdulillah ala manilna Lailatul Qadar wa fazal ajr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tambisan ila yaumil ma'ad wa ba'dah. Hadaratul qurama izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amasil wal habaib ala muqaddimatihim mustasyarin PBNU, Ru'asa Suriah, Wakil Rais Am, Ki Anwar Iskandar yang sekaligus Ketua Umum MUI, Katib Am Ki Said Asrari, Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, dan Sekjen wali itu. Yang walinya wali kota dan bendara umum Gus Gutfan yang saya hormati dan betul-betul saya kenal lama dengan beliau sejak saya di PWNU Jawa Timur, masih Wakil Rais Am dengan beliau Bapak Prabowo, mungkin pada tahun 1996-97 beliau datang memenuhi undangan seminar di PWNU. Saya mendengar betapa arahan-arahan luar biasa, cemerlang dan sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang saat itu. Alhamdulillah beliau terpilih sebagai presiden. Tentu kami nantikan aran-aran yang cemerlang itu. Bahkan tahun 2013 saya pernah diundang di Hambalang ya bersama beliau, juga cerita banyak tentang NU, tentang amalah beliau. Bahkan saat itu beliau menyatakan semua anggota dewan dari fraksi Gerindra kalau punya gawe besar akan saya suruh sowan ke PBNU, minta arahan-arahan dari PBNU. Itu pada tahun 2013 ya. Ini saya tidak habis berpikir, ini Gerindra, partai yang tidak dilahirkan PBNU, tapi begitu terasa rasa NU-nya dan rasa ingin mendapat dan selalu mendapat, katakan, bimbingan dan arahan dari PBNU. Dan insya Allah sampai sekarang ini ya, beliau komitmen. Juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Bapak Prabowo Subianto Bayangan, Bapak Panglima bersama Bapak Kapolri, namanya gabungan menjadi Prabowo Subianto, dan para duta besar negara sahabat yang hadir, terima kasih. Para Ru'asa Suriah provinsi yang hadir dan semua ketua Tanfidiyah se-Indonesia yang hadir, banom-banom PBNU semuanya, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, saya idem saja bagi ketua umum masing-masing nama itu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada hari-hari yang masih dalam suasana fitri, PBNU mengejar agar kefitrahan yang diperoleh selama 1 bulan, di mana Ramadan adalah sebetulnya kita mengenali diri kita pada Ramadan itu. Kalau kita ingin mengenal siapa diri kita, ya Ramadan itu.
Karena saat itulah otoritas kerohanian, mentalitas mengatur, mengendalikan kekuatan fisik dan materi. 1 bulan artinya membiasakan hal yang tidak biasa dengan harapan semoga Allah menganugerahkan hal-hal yang tidak biasa. Karena selama ini yang kita minta itu hal yang biasa, yang luar biasa, yang tidak biasa belum. Disinilah karena 1 bulan kita mampu mengendalikan hal yang tidak biasa menurut nafsu, dengan harapan agar kita memperoleh hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apalagi kita harapkan nanti formula-formula apa yang akan selama 5 tahun dan mungkin selanjutnya dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu ini. Tadi sebutkan bahwa inti daripada kekuasaan tiada lain adalah tolok ukurnya kemaslahatan pada rakyat. Manakala hal ini maslahat untuk rakyat, itulah tasarrufnya para pemimpin-pemimpin. Oleh karena itu saya tidak panjang-panjang, saya hanya senang dan bergembira Presiden yang terpilih memang sudah lama kenal dan sangat NU sekali. Bahkan beliau sempat pada tahun 2014 di depan kiai-kiai sepuh di Pasuruan, di Pondok Pesantren Al Yasin ini arang-arang, beliau mengumumkan pada kiai-kiai, saya ini NU, yang ngetes ke NU-an saya adalah Kiai Miftahul Akhyar. Saya jadi malu. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu kita doakan beliau bisa menjalankan amanah yang besar, yang berat, perlu tantangan ini sukses. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lau indana du'aun mustajabun la da'autu al sultan. Kalau saya punya doa yang mustajab, doa itu akan saya hadiahkan pada pejabat, pada pemerintah, pada penguasa. Kenapa? Karena kalau didoakan lalu melaksanakan tugas dengan baik, yang merasakan adalah rakyat semuanya. Rakyat semuanya. Bahkan ada sebuah riwayat menyatakan adlu sultanin sa'atan khairun min ibadati sab'ina sana. Keadilan penguasa 1 jam saja, 1 saat saja, kok dilakukan itu bentuk adil ya, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapi ini tidak berarti membebaskan ibadah yang lain. Jangan lalu wah, saya adil 1 saat saja lebih baik 70 tahun daripada ibadah 70 tahun. Berarti itu masih susuk saya. Ibadah yang lain pray dulu karena masih susuk 70 tahun. Tidak. Artinya apa? Betapa luar biasa kedudukan seorang pemimpin, penguasa ya. Apalagi adilnya itu 2 jam, 2 saat, apalagi 3 saat, apalagi 1 bulan, apalagi 5 tahun penuh dengan keadilan. Maka yang adanya berkah dan berkah dan berkah bagi. Dengan kekayaan yang dimiliki negara kita, insya Allah keberkahan akan merata. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Idul Fitri yang didoleh puasa Ramadan kemarin menjadikan kita betul-betul kembali kepada fitrah, mudah untuk diajak, mudah untuk menerima kebenaran-kebenaran ya. Dan memang inilah tujuan PBNU mengadakan hal masih di bulan Syawal, mengejar apalagi ada presiden dan wakil presiden baru, biar beliau itu juga dibuka dengan kebaikan-kebaikan pada hari fitrahnya. Ini sama dengan sebuah kata hikmah yang menyatakan
orang yang memulai langkah-langkah perjuangannya dengan kebaikan, maka dia akan merasakan pada akhir amanahnya juga cemerlang dan meraih kebaikan. Semoga ini bisa didapatkan oleh berdua dan kita semuanya yang hadir. Demikian ucapan minal aidin sudah tadi, saya cukup ketua umum. Untuk saya kurang lebih maaf. Idznillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Romo Yai Miftahul Akhyar. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke hadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi agama dan peradaban kepada kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rais Am Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati dan saya muliakan, Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati dan saya banggakan, Bendara Umum Haji Gutfar Arif, Sekjen PBNU tadi Gron Syekh saya baru dengar jabatan Kiai Haji Saifullah Yusuf, sahabat saya, para kiai terhormat, Kiai Khos yang hadir, Kiai Khos Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Kiai Haji Mutawakil, Kiai Haji Hatsib Wahab yang saya hormati, Kiai Haji Zaki Mubarak, Profesor Zainal Abidin, Kiai Haji Sadid Johari, Kiai Haji Imam Bukhari, Ketua Muslimat NU Ibu Khofifah Indar Parawansa, mantan Ketua TKD Prabowo, mantan, boleh nggak ya? Boleh. Ketua Fatayat NU Ibu Margaret Aliatul Maimunah, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Menteri Agama Gus Yakut Khalil yang saya hormati, Menteri Investasi Saudara Bahlil Laha Dalia yang saya hormati, Menteri Perencanaan Nasional Kepala Bappenas Saudara Suarso Manu Arfa yang saya hormati, Menteri Kominfo Saudara Budi Ari yang saya hormati, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto,
yang saya hormati, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang saya hormati, para duta besar negara-negara sahabat dan perwakilannya yang hadir di sini, hadir duta besar Palestina, duta besar Arab Saudi, duta besar India, Singapura, duta besar Uni Eropa, duta besar Brazil, duta besar Yordania, duta besar Maroko, duta besar Malaysia, duta besar Inggris Raya. Terima kasih. Yang saya hormati para kiai, para nyai, habaib dan seluruh pengurus PBNU, pengurus muslimat, pengurus Ansor, pengurus pusat Fatayat, IPNU, IPPNU, serta para ketua pengurus wilayah NU seluruh Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk hadir di acara halal bihalal PBNU, dan juga tidak hanya undangan tapi undangan yang diakui sebagai keluarga daripada Nahdlatul Ulama. Memang saya merasa dekat dengan NU dari sejak muda, karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama kiai, sebenarnya itu sangat-sangat sederhana. Karena seorang prajurit itu dari muda sering dikirim ke daerah berbahaya menghadapi maut. Jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari kiai. Jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama NU. Kebetulan ya di sekitar waktu saya bertugas di Jawa Barat, memang kiai-kiainya banyak NU. Jadi di situ secara alamiah, dan ini saya kira berlaku ya Pak Panglima dan Pak Kapolri. Kita ini profesinya selalu menghadapi bahaya, tiap hari menghadapi bahaya. Makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu yang dicari kiai. Yang Kristen pasti yang dicari pendeta dan pastor. Karena kita tidak tahu, mungkin ini saat-saat terakhir kita di dunia ini, kan begitu ya kan? Makanya kita, tapi yang nggak begitu bagus, begitu kita pulang tugas selamat, nah kadang-kadang yang dikunjungi bukan kiai dulu. Jadi inilah fenomena. Kalau menghadapi saat kritis yang dicari NU, ya kiai-kiai dicari. Tapi saya minta maaf, saya tidak akan lupa. Jadi saya masih hutang. Saya ingat hutang itu nggak bisa dilupa. Saya masih hutang tidak datang ke beberapa pesantren-pesantren penting yang kemarin banyak merestui perjuangan kami. Saudara-saudara sekalian, terima kasih, dan dalam suasana halal bihalal saya pun atas nama pribadi juga atas nama wakil saya, kami mohon maaf lahir dan batin atas mungkin kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami, salah tutur dalam berkata, bertindak dalam saat-saat yang lalu. Kami mohon maaf, dan kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya mengatakan bahwa
saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam, dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya 2 orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu, dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini, juga dari kekuatan-kekuatan unsur-unsur lain,
unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak akan lama saya bicara di sini, ya. Kelemahan seorang politisi kalau dikasih podium nggak mau berhenti bicaranya itu. Saya tidak akan ulangi apa program kami sudah jelas, tapi intinya adalah setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang, masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau gitu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Saya kenal Gus Ipul, maaf Pul, masih pakai sandal beliau itu. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci itu. Sekarang sudah, ya. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang, konsepsional, jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan, dulu saya adalah tukang pijitnya Gus Dur. Benar gak Gus Ipul? Saksi kan? Dan kehormatan bagi saya yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur, dari mayor sampai jenderal. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia. Saya kira demikian karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sangat luar biasa.
Kita optimis, kita menghadapi keadaan yang tidak ringan. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi insya Allah, kalau Indonesia bersatu, kalau Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya itu rukun, bisa kerjasama, insya Allah kita akan hadapi semua tantangan dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Itu tekad saya, itu tekad Gibran. Kita akan bekerja untuk rakyat Indonesia semuanya. Saya kira demikian dari saya. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin, marilah kita bekerja untuk rakyat kita. Terima kasih. Selesai. Sekali lagi mohon aplaus yang meriah untuk Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada hari ini, selanjutnya marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Roma Kiai Haji Anwar Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, marilah kita sekalian melakukan dan meneruskan Siratul Anbiya wal Mursalin, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul, yaitu mendoakan para tamu. Dalam hadis Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad bersama Jibril membuka pintu langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, sampai pintu terakhir dengan Nabi Ibrahim, selalu berujung dengan kalimat fada'a bina khairan. Kemudian Nabi Adam itu mendoakan kami dengan kebaikan. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sebagai tamu diterima oleh para nabi-nabi, fada'a bina khairan, didoakan dengan kebaikan. Hari ini NU sebagai tuan rumah mendapat tamu yang sangat terhormat dan mulia sekali, dari Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih, para Menteri, Jenderal TNI, Jenderal Kepolisian, Duta Besar. Marilah kita ikuti apa yang dilakukan oleh para Nabi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, yaitu kita doakan dengan ketulusan dan keikhlasan hati yang dalam. Marilah Pak Prabowo dan Pak Gibran kita doakan, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesuksesan memimpin bangsa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا يا الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم انصر رئيس جمهورية Indonesia ونائبه Pak Prabowo, Pak Gibran. Allahumma ansurhuma wasallimhuma min afatid dunya waddin wasallimhuma min musibatid dunya waddin wasallimhuma min afatid dunya waddin. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuk wa la yarhamuk. Ya Allah, Allahumma ansur man nassaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nassaraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, Allahumma rida, Allahumma rida jihadahum fi sabilika wa izzati dinika ya Allah. Allahumma ansur man nassaraddin makhdhul man khadal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin fa qudi adabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.